Hai, selamat datang di kelas Vektor Affinity Designer bersama adik kakak LT dan Sebing Kisah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tips dan trik bikin line atau stroke yang rapi di Affinity Designer. Sebelum masuk ke prakteknya, aku ingin menjelaskan sedikit tentang stroke. Apa itu stroke atau kalau di ilustrasi itu disebutnya line art. Ini kita pilih yang pensil yang sebelah kanan yang warna kuning ini, kita gosrek aja atau kita coret aja. Jangan lupa kita atur dulu stabilizernya di sebelah sini, yang bagian atas ini window stabilizer dan size dari brush atau pensilnya. Jika sudah pas, kita bisa langsung coba lagi gores. Nah, setiap goresan akan selalu menambah layer atau curve di sini agar tidak terus menambah dan tetap menjadi satu kesatuan. Ini tinggal diaktifin aja bagian scoop di atas ini. Jika sudah aktif, maka nanti garisnya atau stroke-nya akan menyambung, tidak seperti putus-putus. Caranya agar tetap menyambung, ini aku coba gambar, kemudian teman-teman sambung dengan cara klik titik yang paling akhir. Bisa disambung dengan cara klik yang titik akhir atau yang pertama, kemudian bikin garis. Nah, untuk titik yang terakhir ini usahakan sambung dengan cara klik yang fitur Node Tools. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti ini udah tersambung ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman udah bisa nih bikin yang lain. Caranya tetap sama. Untuk menyambung garisnya itu klik yang titik ujungnya dan jangan lupa disatuin dengan fitur yang Node Tools. Nah, kalau udah seperti ini, dia garisnya akan menjadi satu kesatuan dan bentuk ini disebut shape. Maka di dalam layer ini ada dua shape. Shape itu mau bentuknya seperti apapun, kalau di aplikasi ini tetap akan disebut shape. Lanjut ke fitur yang ini. Nah, di sini kemarin belum sempat dijelasin secara detail. Oke, kalau ini diaktifin maka fungsi pensilnya tidak bisa. Nah, kayak gini jangan lupa klik dulu yang pensil, terus kita gosrek. Kalau kita pilih yang putus-putus, maka garisnya akan putus-putus juga. Kalau pilih yang kuas, garisnya akan sama seperti yang pertama. Kemudian untuk yang di bawah ini untuk men-setting ujung stroke kita. Mau yang bulat seperti ini atau persegi. Nah, yang ini juga bentuknya persegi seperti ini. Kalau aku sendiri lebih suka yang bentuk bulat atau oval. Dan fungsi pressure di sini ini seperti penjelasan di aplikasi yang pertama. Ini untuk melancipkan ujungnya, melancipkan bagian tengah, melancipkan bagian terakhirnya. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri mau seperti apa. Lanjut ke fitur rectangle atau di sini kumpulan berbagai shape. Nah, kita coba pakai yang lingkaran. Nah, ini kan di dalamnya ada isinya nih. Kalau hanya ingin bikin line art-nya aja, yang bagian ini teman-teman nonaktifin dengan cara digeser, maka akan muncul bagian line art-nya aja tanpa ada shape bagian dalamnya. Di sini aku coba bikin dua lingkaran di dua layer ya. Nah, ini kan ada dua lingkaran di dua layer. Setelah itu aku blok keduanya menggunakan fitur Move Tools atau bisa di select seperti ini ya. Nah, ini aku pakai fitur Move Tool, tinggal di blok seperti ini. Kemudian pilih fitur Geometry dan pilih yang Add. Maka bagian tengahnya akan terputus dan kedua shape ini akan menjadi satu curve atau satu layer. Kita pilih lagi geometri, terus kita pilih yang bagian bawah, maka yang akan terputus
bagian luarnya seperti ini. Begitu juga kalau kita pilih yang lainnya, teman-teman bisa coba-coba aja yang mana yang lebih dibutuhkan. Masih di fitur Restanger. Nah, di sini aku coba bikin bunga secara otomatis. Aku pilih shape yang bentuknya bunga seperti ini. Kan ujung-ujungnya masih lancip, teman-teman bisa bentuk secara oval menggunakan fitur yang keempat sebelah kiri. Nah, ini teman-teman bisa atur pakai ini, klik node-nya kemudian tarik ke dalam. Klik node-nya kemudian tarik ke dalam. Jangan lupa ya, klik node kemudian tarik ke dalam sampai muncul lingkaran warna merah. Atau bisa juga pakai yang bentuk segitiga di atas ini diklik, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal pilih nih, klik node dulu yang mana yang mau diovalkan, kemudian pilih yang bagian atas. Klik node dan pilih yang bagian atas, maka secara otomatis dia akan berubah bentuknya menjadi oval sendiri. Dan bentuknya akan sama nih, yang satu dengan yang lainnya juga akan sama. Mari kita coba praktek. Nah, setelah masuk ke Affinity, teman-teman tidak perlu klik yang new. Teman-teman tinggal klik yang open karena kita mau tracing, kemudian import form foto dan pilih fotonya di galeri. Nah, di sini aku sudah ada foto es krim campur. Pokoknya es krim ya. Nah, untuk menurunkan opacity-nya, teman-teman klik layer, kemudian di sini ada yang opacity dan 100%. Ini teman-teman bisa atur sendiri dan bisa juga digeser ke kanan dan ke kiri. Mulai deh kita menggambar stroke-nya, kita pilih pensilnya dan kita langsung aja menggosrek atau menggambarnya. Jangan lupa stabilizernya ya. Nah, ini kan masih kayak tipis banget, kita bisa naikin nih size pensilnya. Kita bikin, karena ini belum tersambung, maka dalam garis ini ada 2 layer. Bahkan kalau mau nyambung lagi, layernya akan terus bertambah seperti ini. Jadi jangan lupa diaktifin bagian scoop yang di atas ini. Nah, kalau sudah aktif, kita bisa mulai lagi menggambarnya. Atur dulu size dari pensilnya, mau size-nya seperti apa. Dan jangan lupa tuh juga stabilizernya ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja nih mulai menggambarnya. Untuk menyambung dari stroke ini, teman-teman tinggal tap bagian ujungnya, kemudian sambung lagi. Nah, begini aja seterusnya. Pokoknya teman-teman tinggal tap bagian ujungnya, kemudian sambung aja seperti ini. Kalau masih belum rapi, tidak masalah, nanti bisa dirapikan menggunakan Node Tools. Nah, kalau ini aku sambung dulu ya. Jangan lupa bagian ujungnya disambung menggunakan Node Tools atau panah yang warna putih ini. Nah, kayak gini ya, ini kita sambung dulu. Karena kalau tidak tersambung, itu tidak akan terbentuk shape. Jadi memang harus disambung gitu ya. Walaupun di sini kelihatannya udah nyambung, tapi aslinya ini belum tersambung, jadi kita bisa sambungkan. Jadi kayak yang node ujung dan node yang paling ujung bawah dan paling ujung atas ini diketemuin titiknya sampai dia menyatu seperti ini nih. Ini aku coba zoom ya agar kelihatan apakah sudah tersambung atau belum. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini udah tersambung nih gini. Nah, ini udah tersambung ya teman-teman. Pokoknya tuh kalau udah menyatu seperti ini kan belum nyatu nih. Nah, kayak gini udah menyatu dan udah warna kuning, berarti ini udah tersambung. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa nih atur stroke-nya, mau disamain dengan sketsanya juga boleh. Pokoknya di sini bisa diatur-atur menggunakan fitur yang tools atau fitur-fitur yang tools node ini. Nah, setelah diatur seperti ini dan sudah dirasa rapi, ini untuk sebelah kanannya aku mau duplikat aja ya agar lebih cepet.
Duplikatnya teman-teman pilih aja layer yang ini, layer yang pertama ini, kemudian klik yang titik 3 dan klik yang duplikat. Setelah itu klik yang fitur move dan klik yang flip ini, maka seperti ini. Kemudian geser ke sebelah kanan, geser, kemudian tekan pakai satu jari agar jarak atau ukurannya tidak berubah. Nah, ini geser dulu, kemudian tekan pakai satu jari. Sudah pas seperti ini. Untuk menghilangkan garis tengahnya, teman-teman bisa pilih dua curve ini, bisa diblok seperti ini. Kemudian klik yang geometris dan pilih yang add. Nah, maka bagian tengahnya akan otomatis hilang. Shape untuk mangkoknya sudah jadi, bisa lanjut bikin shape yang lainnya. Tapi kalau aku sendiri sebelum pindah ke yang lain, di sini aku rapi-rapihin dulu shape mangkoknya. Lanjut aku bikin shape yang kedua. Nah, di sini aku shape yang kedua itu pinggiran mangkok. Prosesnya sama seperti yang pertama tadi. Kita tarik aja dulu garis mengikuti pinggiran mangkoknya. Jangan lupa ya, tarik garisnya itu dari knot yang paling ujung. Nah, setelah ini kita sambung aja knot ujung dan pangkalnya dijadikan satu. Jangan lupa digabung bagian knotnya agar menyatu pakai knot tools. Nah, sebelum diduplikat, teman-teman bisa rapiin dulu. Mungkin ada yang belum pas atau yang belum sesuai, teman-teman bisa rapi-rapikan dulu. Klik bagian knot-knotnya, kemudian digesek-gesek aja. Ketika sudah pas, bisa langsung diduplikat. Nah, setelah seperti ini, langsung aja klik yang flip horizontal. Ini tinggal digeser ya, nah, agar jaraknya sama. Ketika digeser itu letakkan jari kiri teman-teman di atas tabnya. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan bagian garis di tengahnya, kita bisa select bagian curve ini, yang dua curve ini kita select dengan cara memblok semuanya. Setelah itu ketik geometri dan klik yang add, maka bagian garis tengahnya akan hilang. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa rapi-rapikin aja, lurusin aja sesuai dengan sketsa kasarnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini udah jadi dua shape. Kenapa sih harus dijadikan shape? Karena nanti ketika memasuki tahap pewarnaan tidak sulit dan tidak menyebar ke yang lainnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada shape bagian mangkok dan ada shape bagian tepian mangkok. Inilah bedanya pakai aplikasi gambar biasa dengan aplikasi Affinity Designer ini. Kalau pakai aplikasi ini memang harus dibikin save terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut bikin stroke atau shape bagian es krimnya. Di sini aku pakai yang red angel ya, biar langsung berbentuk bulat. Karena ini es krimnya ada di dalam mangkok, jadi kita pilih layernya yang di bawah atau di bawah mangkoknya. Kita klik dulu yang layer background, kemudian masuk ke red angel dan pilih yang circle. Nah, ini kita bikin es krim dan ini kan ada isinya nih. Jadi kita bisa tutup dulu bagian shape-nya dan tinggalkan yang bagian stroke-nya aja seperti ini. Nah, di sini teman-teman udah bisa atur nih bentuk es krimnya mau bulat gimana. Di sini bisa diatur pakai knot tools agar es krimnya itu bisa pas dengan mangkoknya seperti ini. Sedangkan aku di sini aku settingnya pakai move tools, tapi teman-teman bebas mau pakai knot tools atau move tools itu sama aja. Oke, es krimnya sudah selesai, kita bisa lanjut ke stroke yang lain atau bikin shape yang lain. Nah, di sini aku bikin shape strawberry-nya seperti ini. Jangan lupa ujungnya harus di tap dulu untuk menyambungkan ke yang lainnya agar dia tetap menjadi satu stroke atau menjadi satu shape. Nah, ujungnya harus diketemuin ya. Kalau udah kayak gini udah nyatu berarti udah ketemu. Dan layernya jangan sampai salah. Misalnya ini kan stroberinya ada di atas es krim, berarti layernya harus ada di atas layer es krimnya. Sekarang kita lanjut ke es krim yang di atas
bagian es krim besarnya ini. Nah seperti ini, jangan lupa ujungnya disambung. Oke, setelah seperti ini kita lanjut lagi ngerapi-rapihin. Kalau udah rapi, kita ulang lagi rapihinnya agar pas dengan sketsa kasarnya. Kemudian kita bisa lanjut bikin cherry-nya. Ingat ya, layernya jangan sampai salah karena nanti ketika pewarnaan jadi lebih mudah. Setiap ujung jari stroke ini harus digabung-gabungkan agar menjadi stroke atau shape yang lebih mudah diwarnai nantinya. Oke, di sini aku percepat ya karena prosesnya sama aja. Kita bikin layer, kemudian ujungnya kita sambung. Nah, kalau biskuitnya ini aku bikinnya tidak pakai yang pensil, tapi pakai tools yang di atas pensil ini agar lurus. Kalau udah jadi bagian shape-shape seperti ini, kita jadi enak ngerapihinnya. Nah seperti ini, pokoknya setiap layer itu harus dijadiin satu shape. Oke, sekarang kita lanjut ke biskuitnya. Biskuitnya ada di paling belakang, ini sendoknya juga ada di paling belakang, otomatis ada layer yang paling bawah. Nah, bikin bunganya aku pakai red angel ya, dicari aja di situ yang bentuk bunga seperti ini. Baru deh ditambah bulatan seperti ini menggunakan fitur yang ini. Nah, jadi otomatis bulatannya lancipnya akan melengkung secara otomatis. Nah, dan lengkungannya itu agak sama dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita tambah bulatan di bagian tengahnya menggunakan circle. Nah, seperti ini. Lanjut ke layer yang paling bawah lagi untuk bikin biskuitnya. Nah, ini aku pakai fitur yang di atas pensil ini ya, agar lurus, jadi tinggal di tap-tap aja. Jangan lupa ujungnya disambungin agar nanti ketika pewarnaan mudah. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di materi selanjutnya. See you.